Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru serta calon guru penggerak angkatan 2008. Sore ini kita akan mendengarkan sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, mari kita buka kegiatan kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Suster Marta. Kepada Suster Marta, waktu dan serta kami. Kita menyiapkan hati dan kita berdoa. Izinkan saya untuk mengisi ajaran Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster Marta yang telah mengikuti doa. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah. Para Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami kasihi para calon guru penggerak yang hadir pada kesempatan ini dan teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, sepatutnya kita mengaturkan puji syukur atas penyelenggaraan Tuhan bagi kita semua, terutama untuk para calon guru penggerak yang sampai pada detik ini masih diberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita adalah guru-guru yang menginginkan dan memimpikan anak-anak di sekolah kita menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam kegiatan calon guru penggerak siang ini tentang diseminasi penerapan budaya positif, hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan memberikan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin untuk kami guru lain, terutama dalam menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya mengajak kita semua, marilah kita berjuang dan bertekad serta menyatukan langkah demi kemajuan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini, terutama di sekolah kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan. Sosialisasi hari ini saya akan membawakan tema diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Itu adalah disiplin positif. Terus tujuan apa kita menanamkan budaya positif atau disiplin positif? Tujuan itu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan. Terus yang berikutnya manfaat. Manfaatnya yang pertama itu untuk menumbuh kembangkan sikap bergotong royong. Yang kedua, kita dapat melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Sekaligus dapat berkolaborasi yang baik antar warga sekolah, dan yang keempat, rasa peduli satu sama lain. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita perlu tanamkan di dalam diri anak-anak. Mungkin teman-teman di sini saya bisa mendengarkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini yang sudah teman-teman terapkan di kelas teman-teman. Mungkin ada yang bisa sampaikan
Bude. Jadi di kelas saya sudah menerapkan, saya kasih satu contoh saja, yaitu keadilan, nilai kebajikan keadilan. Misalnya di dalam kelas kita sebagai guru kita harus menerapkan nilai ini. Ketika guru memberi kesempatan makanan, ketika ada teman yang bawa makanan itu, dia dengan cara kasar atau dengan cara baik dia mengambil makanan tersebut secara paksa kepada temannya. Itu berarti kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi di situ? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup itu berikut itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika dia mengambil makanan teman, ada teman yang lapor ke guru. Ketika guru panggil dia merasa senang tidak ketika guru panggil dia membuat masalah terus guru panggil. Itu pasti dia merasa senang karena diperhatikan. Kebebasan, itu kebebasan dia merasa bebas untuk melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Misalnya dia ambil makanan itu dia rasa bebas, walaupun itu bukan dia punya. Terus yang berikutnya itu kesenangan. Ketika dia ambil makanan itu dia merasa senang karena kebutuhan akan perutnya itu terpenuhi. Terus yang berikut itu adalah penguasaan. Dia merasa bahwa dia bisa menguasai teman-temannya. Tidak ada temannya hanya menangis, berarti dia sudah bisa menguasai teman-temannya. Yang berikutnya kita lihat tentang teori motivasi. Teori ini disampaikan oleh Diana Gosen. Jadi ada 3 perilaku hidup manusia. Perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan sebenarnya ada hukuman. Contoh kecilnya, ketika kita datang ke sekolah itu pasti ada motivasi. Kenapa kita harus datang ke sekolah sebelum kegiatan? Pasti mungkin saja kita punya pemikiran bahwa takut dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi setiap kita berpindah itu pasti memiliki tujuan. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua itu tidak nyaman untuk murid dan anak dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dan yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak merasa tersakiti. Hukuman ini termasuk dalam identitas gagal. Kita memberikan hukuman kepada anak, pasti anak merasa bersalah, merasa tersakiti. Dan kenapa ini dikatakan tidak nyaman untuk anak? Karena bisa membuat anak kurang percaya diri. Hukuman ini dalam jangka waktu yang panjang. Kalau segitiga menstabilkan identitas itu misalnya kita ada kalimat-kalimat yang misalnya mungkin bisa improsif, bisa share kalimat-kalimat yang bisa untuk menstabilkan identitas anak. baik. Salah satu contoh pertanyaannya adalah kita menyapa dia dulu, apa kabar? Nah, selamat pagi, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja hari ini? Jadi kita menstabilkan identitas itu berarti menyamankan suasana dulu antara guru dan murid. Jadi itu contoh untuk menstabilkan identitas. Kita buat percakapan yang santai yang membuat dia untuk bisa membuka diri sehingga kita bisa melanjutkan tahap berikut, yaitu validasi tindakan yang salah sampai pada menanyakan keyakinan kelas. Luar biasa ini teman-teman dari rekan-rekan guru. Kalau menstabilkan kalimat-kalimat, kalau saya mau sampaikan sedikit kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas itu misalnya di sini ibu, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Dia merasa nyaman. Kalau kita sudah dengar kenapa ibu memanggil, dengan sendirinya pasti dia akan menjawab, saya tidak tahu ibu. Baik, kalau kau tidak tahu ibu mau sampaikan. Ibu memanggil kau di sini apa? Karena tadi ibu mendengar ada teman kau yang lapor bahwa kau terlambat. Ibu, kau terlambat. Mungkin kau bisa menyebutkan alasan apa kau terlambat. Itu menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya untuk masuk ke
keempat adalah pemantau. Tapi yang paling bagusnya adalah kita sebagai manajer. Manajer itu yang kita akan pelajari tentang segitiga restitusi yang saya sudah jelaskan tadi. Baik, saya tutupi kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia meluangkan waktu pada siang ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih.